Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, dalam pekan khusus masa Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, segala sesuatu yang hidup, Engkaulah yang menciptakan dan melestarikannya. Kami mohon utuslah segera putramu dan sampaikanlah sabdamu yang memberi daya hidup kepada umatmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan melihat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi?
sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini memperlihatkan kisah awal yang relevan untuk menyiapkan kedatangan tokoh besar, yaitu Yesus Kristus. Penginjil Lukas dengan sengaja menempatkan kisah ini sebagai pengantar kisah kelahiran Yesus, bertujuan menyajikan sejarah kekristenan awal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kisah kelahiran Yohanes sekaligus meneguhkan iman kita akan Yesus, bahwa bagi Allah semua akan terjadi. Demikian pula dengan kelahiran Yohanes yang di luar nalar dunia, tetapi mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Elisabet yang pertama kali mengimani peristiwa itu. Yohanes dikandung oleh ibu yang secara biologis mustahil mengandung karena nubuat malaikat Gabriel. Maka sejak dalam kandungan ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan peristiwa itu berdampak bagi orang banyak, membuat sukacita, membawa orang kembali kepada Tuhan, mendamaikan hubungan di dalam keluarga. Pendek kata, mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent adalah masa mempersiapkan kedatangan Kristus sebagai pemimpin dalam diri kita. Kedatangan Tuhan hendaknya membuat kita menjadi pribadi yang membawa kabar baik, membawa orang lain berjumpa dengan Allah, dan keluarga menjadi damai. Hati kita akan memimpin hidup kita kepada kebenaran ketika hati kita terbuka pada kehendak Roh dan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Itulah makna gereja sebagai sakramen dunia, hadir dalam pelayanan, kebenaran, persaudaraan, belas kasih, dan menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang kepada Yesus sang kebenaran sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengimani dan mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menyongsong kedatangan Sang Penyelamat. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil untuk mempersiapkan dan merintis jalan bagi datangnya Sang Penyelamat, maka sebagai murid-murid Yesus, hendaklah dalam seluruh kehidupan kita selalu menjadi jembatan penghubung antara Yesus dengan diri kita dan sesama. Lewat kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus, kita berjuang untuk mewartakan Kristus secara nyata kepada dunia, agar dunia semakin diliputi oleh damai dan sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.